Ya pemirsa, Anda masih bersama kami. Tarif penyeberangan Pototano Kayangan naik 12,51%. Penyesuaian tarif ini menyusul kenaikan harga BBM. Per 5 Oktober 2022, tarif angkutan penyeberangan Pototano Kayangan naik sekitar 12,51% dan telah disetujui pemerintah Provinsi NTB. Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan atau Gapasdap Cabang Kayangan, Iskandar Putra mengatakan penyesuaian biaya penyeberangan Kayangan Pototano menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak sebesar 32% dan kenaikan tarif penyeberangan ini menjadi yang kedua pada tahun ini. Untuk bisa menjamin layanan yang terus masyarakat menuntut untuk semakin cepat, semakin mudah, semakin nyaman. Mana bisa, orang Jawa bilang, numpak becak bayar 1.000 kok jaluk selamat. Artinya kalau kita mau ngasih tarif yang murah, mana bisa kita nuntut standar safety yang tinggi. Gapasdap semula mengusulkan kenaikan tarif penyeberangan Kayangan Pototano sebesar 20,61% berdasarkan aspirasi dari Organda dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sebagai perwakilan dari penggunaan jasa penyeberangan. Setelah diajukan dan diproses Pemprov melalui Gubernur NTB, diputuskan kenaikan tarif penyeberangan menjadi 12,51%. Kenaikan tarif penyeberangan tentu diiringi dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan harapan pengguna jasa. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, KPU Lombok Barat gandeng pegiat media sosial dan targetkan 60% partisipasi pemilihan pemula pada pemilihan umum 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat prediksi partisipasi pemilih milenial atau pemula pada pemilu 2024 mencapai 60%. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPU Lombok Barat menggandeng pegiat media sosial termasuk YouTuber. Saat ini KPU Lombok Barat mengumpulkan para pegiat sosial media termasuk YouTuber untuk mengemas konten menarik soal informasi pemilu. Kolaborasi antara KPU Lobar dengan para pegiat media sosial ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara kualitas maupun kuantitas pada pemilu 2024 mendatang. Tahun 2024 itu akan diramaikan oleh pemilih milenial. Sekitar berapa di Lobar kalau 60%? Baru sekitar 42% ini di Lobar. Masih rendah berarti ya? Tahun 2024 itu bisa rinciannya berapa ribu itu? Ancang-ancangnya berapa ribu? kurang tahu saya kalau. Sudah yang penting 40%. Jumlah pemilihnya. KPU Lobar berharap para pegiat sosial media ini dapat membantu menghadirkan konten-konten positif di tengah masyarakat. Sejauh ini KPU Lobar telah turun ke sekolah-sekolah untuk menyasar pemilih milenial sesuai target 60% pemilih pemula pada pemilu 2024. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Yogyakarta merupakan destinasi wisata yang menjadi favorit wisatawan setelah Pulau Lombok dan Bali. Dan objek wisata Taman Sari satu di antara tempat wisata yang menjadi incaran wisatawan saat berwisata di Yogyakarta. Yogyakarta saat ini merupakan destinasi wisata yang menjadi favorit wisatawan setelah Bali. Kota pelajar yang berada di Pulau Jawa Tengah ini memang banyak memiliki peninggalan sejarah yang hingga kini masih terawat keberadaannya. Ya, salah satunya yakni Taman Sari. Objek wisata yang berada di Jalan Nogosari Patahan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini merupakan tempat pemandian Sultan beserta para istri dan anak-anaknya. Taman Sari yang memiliki luas 10 hektar lebih dengan dikelilingi tembok tinggi ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1, yakni pada tahun 1758 hingga tahun 1765. Memasuki kompleks Taman Sari, kita akan disuguhkan dengan berbagai kolam pemandian dan bangunan berarsitektur ala Portugis Jawa yang memiliki daya tarik tersendiri bagi para pengunjung.
Masing-masing bangunan yang berada di kawasan Taman Sari ada yang bernama Umbul Pasiraman yang memiliki 3 buah kolam bernama Umbul Muncar, Blumbangan Kuras, dan Umbul Binangun. Di bagian utara terdapat bangunan yang digunakan untuk istirahat dan berganti pakaian bagi para istri dan putri sultan. Sedangkan di bagian selatan terdapat menara yang digunakan oleh sultan untuk mengamati para istri yang sedang mandi di bawah. Pendapat saya tentang Taman Sari itu selain kita dapat mempelajari sejarah, kita juga dapat mencintai bagaimana keragaman budaya di Indonesia dan juga kita dapat melestarikannya. Ya, sangat mengagumi dan indah dan banyak budaya Indonesia di Yogyakarta. Terus apa yang jadi buat ajaran Mas Budi? Ya, saya akan melestarikan budaya yang ada di Indonesia dan mencintai budaya di Indonesia. Taman Sari yang dijuluki The Fragrant Garden ini hingga kini masih tetap memancarkan aura kemegahan dan keindahannya yang begitu kuat. Nah, apakah Anda juga tertarik untuk mengunjunginya? iNews NTB akan segera kembali, untuk itu tetaplah bersama kami.